Perkenalkan, nama saya Josafat Anhar. Saya hari ini akan mempresentasikan dari pengerjaan skripsi saya dengan judul Peninjauan terhadap peraturan-peraturan terkait aktivitas penutupan kapal ramah lingkungan. Latar belakang dari skripsi ini adalah penutupan kapal yang dulu terpusat di Eropa, saat ini terpusat di Asia dikarenakan standar K3 dan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Untuk Indonesia sendiri, pelaksanaan penutupan kapal bisa kita katakan masih sangat sederhana dan jauh dari standar ramah lingkungan. Salah satu faktor yang mendukung buruknya pelaksanaan penutupan kapal di Indonesia ini adalah peraturan yang mengatur terkait penutupan kapal di Indonesia masih sangat minim dan memiliki banyak kekurangan. Tujuan penelitiannya ada 3. Yang pertama, melakukan peninjauan terhadap peraturan-peraturan internasional dan nasional terkait aktivitas penutupan kapal. Yang kedua, mengevaluasi peraturan yang mengatur proses penutupan kapal di Indonesia. Dan yang ketiga, mengusulkan kebijakan untuk evaluasi penutupan kapal di Indonesia. Dasar teori. Peraturan internasional yang mengatur tentang penutupan kapal ada Basel Convention, ada European Union Ship Recycling Regulation, ada Hong Kong Convention, ada pedoman IMO atau IMO Guideline. IMO Guideline ini mendukung dari pelaksanaan Hong Kong Convention, dan juga pedoman ILO dengan judul Safety and Health in Shipbreaking Guideline for Asian Country and Turkey. Berikut ini merupakan gambaran dari pedoman IMO yang mendukung dari pelaksanaan Hong Kong Convention. Bisa kita lihat ada 6 buah pedoman yang dikembangkan oleh IMO. Untuk peraturan nasional, bisa dilihat untuk peraturan utamanya sendiri yang mengatur terkait penutupan kapal ada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 29 tahun 2014 pada pasal 51 sampai 56. Selain itu ada juga UU nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, dan juga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 76 tahun 2019. Metodologi penelitian. Alur pengerjaan penelitian. Penulis pertama-tama mempelajari terkait kondisi penutupan kapal di Indonesia. Setelah itu, penulis mengumpulkan dan mempelajari terkait peraturan-peraturan penutupan kapal baik internasional maupun nasional. Setelah itu, penulis juga melakukan peninjauan terhadap peraturan nasional dengan berpedoman terhadap peraturan penutupan kapal internasional. Setelah itu, dapat didapati kekurangan ataupun kecacatan dalam peraturan penutupan kapal nasional. Setelah itu, penulis menganalisis dan mengevaluasi dan memberikan usulan serta saran terhadap perbaikan penutupan kapal di Indonesia, terhadap peraturan penutupan kapal di Indonesia. Berikut ini merupakan data-data yang dikumpulkan, ada 3 buah. Semuanya dilakukan dengan metode studi literatur dan juga dengan jenis data-data sekunder. Pembahasan. Dalam melakukan peninjauan, penulis membagi menjadi 3 bagian, yaitu terkait peninjauan terhadap peraturan terkait aktivitas penutupan kapal, peraturan tentang ketenaga kerjaan penutupan kapal, dan juga peraturan yang mengatur tentang pengelolaan limbah penutupan kapal. Berikut ini merupakan peraturan-peraturan terkait aktivitas penutupan kapal di Indonesia. Yang pertama, pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 pada pasal 51 sampai 56, peraturan ini merupakan peraturan utama yang mengatur terkait penutupan kapal di Indonesia. Pada pasal 51 ayat 1 dijelaskan bahwa kapal dengan tonase kotor 500 GT ke atas yang berlayar di perairan internasional wajib memenuhi ketentuan internasional terkait penutupan kapal. Kekurangan utama dari peraturan ini adalah peraturan ini tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan dari ketentuan internasional ini di Indonesia. Nah, tidak terdapat SOP atau standar operasional prosedur dalam pelaksanaan ketentuan internasional ini atau Hong Kong Convention. Pada pasal 52 yang mengatur terkait daftar inventaris bahan-bahan berbahaya atau inventory hazardous material yang nantinya akan disingkat IMM, tidak dijelaskan terkait material-material berbahaya apa saja yang perlu dicantumkan di dalam IHM. Nah, pada Resolution MAPC tahun 2015 tentang Development of Inventory Hazardous Material pada bagiannya 3.2 diatur terkait material-material yang perlu dicantumkan, yaitu pada tabel A ada material-material berbahaya utama, asbestos, PCB, bahan perusak ozon, dan juga cat antifouling yang mengandung organotin.
Ini tabel B, yaitu material berbahaya lainnya. Tabel C, yaitu item-item yang memiliki kemungkinan berbahaya seperti deterjen, kerosin, pestisida, dan lain-lain. Ini tabel D, yaitu barang-barang atau bahan-bahan yang digunakan dalam operasional kapal sehari-hari yang memiliki kemungkinan mengandung bahan berbahaya seperti komputer, radio, kamera, dan lain-lain. Ya, bagian yang terdapat di sini itu bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 merupakan bagian 1 atau part 1 adalah material-material pada struktur kapal. Bagian 2 adalah limbah dari kapal tersebut, dan bagian 3 adalah room, stores, atau tangki-tangki pada kapal. Selain itu, kekurangan lainnya pada pasal 52 ini adalah tidak mengatur terkait pembaharuan dari IHM. Nah, berdasarkan Hong Kong Convention Regulasi nomor 10, part 1 dari IHM ini harus terus-menerus, atau bagian 1 dari IHM ini harus terus-menerus dijaga dan diperbaharui sepanjang masa operasi. Dikarenakan kapal setiap beberapa tahun sekali akan mengalami naik dock, dan tentunya ada beberapa bagian dari material kapal yang diganti, sehingga tentunya perlu dilakukan update terhadap IHM. Selain itu, pada pasal 52 poin D, IHM wajib disiapkan oleh pemilik kapal yang nantinya akan diverifikasi oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal. Nah, kekurangannya adalah perlu dijelaskan lebih detail lagi terkait pejabat pemeriksa keselamatan kapal ini. Selanjutnya, pada pasal 52, diatur 52E nomor 2, diatur bahwa tangki muatan dan ruang pompa muatan pada kapal tanker harus dalam kondisi aman untuk dimasuki dan aman untuk pekerjaan panas, safe for entry and safe for hard work. Nah, pada Hong Kong Convention dijelaskan pada pasal 1 terkait kriteria dari safe for entry dan safe for hot work ini. Nah, ini menjadi kekurangan pada pasal 52E nomor 2, yaitu perlu ditambahkan terkait bagaimana kriteria untuk kondisi aman untuk dimasuki dan aman untuk pekerjaan panas. Selanjutnya, pada pasal 52 juga, 52E nomor 3, pemilik kapal wajib menyediakan semua informasi kepada fasilitas penutupan kapal untuk merancang yang namanya ship recycling plan atau rencana penutupan kapal. Nah, pada pasal ini yang menjadi kekurangannya adalah tidak diatur terkait informasi apa saja yang perlu diberikan. Nah, berdasarkan pedoman IMO memang tidak mengatur juga secara spesifik terkait informasi apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan ship recycling plan. Tetapi ada contoh yang terdapat terkait informasi apa-apa saja yang kira-kira dapat berguna, yaitu selanjutnya. Berikut ini bisa dilihat ada GA, capacity plan, bahkan hingga kurva-kurva seperti HSC, Bonjian, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dijelaskan bahwa diatur bahwa fasilitas harus membuat yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ship recycling plan. Dan juga dijelaskan pada pasal 53A ini terkait konten apa saja yang perlu terdapat pada ship recycling plan, yaitu pada tabel oren. Kekurangannya adalah sebenarnya yang diatur ini masih kurang mendetail. Nah, pada Hong Kong Convention dijelaskan bahwa ship recycling plan ini perlu berisi penjelasan terkait bagaimana fasilitas penutupan kapal dalam melaksanakan daur ulang dari kapal tersebut. Baik dari awalnya kedatangan kapal, proses pemotongan, hingga nanti penyelesaiannya. Di dalamnya mencakup langkah-langkah proses penutupan dan secara berurut. Hal itu perlu dijelaskan semuanya. Nah, selain itu pada pasal 53C nomor 1 diatur bahwa fasilitas untuk mendapat otorisasi, fasilitas harus membuat yang namanya SRFP atau Ship Recycling Facility Plan. Nah, SRFP ini merupakan dokumen yang berisikan informasi-informasi terkait fasilitas penutupan kapal, serta menjelaskan proses dan prosedur dalam penutupan kapal ini. Nah, pasal 53C nomor 1 ini merupakan kopi langsung dari regulasi 18 Hong Kong Convention tentang Ship Recycling Facility Plan. Kekurangannya adalah diatur pada Hong Kong Convention bahwa regulasi 18 ini detail-detail di dalamnya lebih lanjut dijelaskan pada pedoman yang dikembangkan oleh IMO, yaitu Resolution MEPC 2010-63. Dikarenakan
pasal 53C nomor 1 ini hanya mengcopy langsung dari regulasi 18, maka masih banyak hal-hal terkait konten dari Ship Recycling Facility Plan ini yang perlu dijelaskan lebih lanjut yang tidak terdapat pada regulasi 18 tapi terdapat pada pedoman IMO. Selanjutnya pada pasal 53 juga tidak mengatur terkait adanya pelatihan, fasilitas harus mengadakan pelatihan pekerja. Sedangkan pada regulasi 22 dari HKC, Hong Kong Convention, bisa kita lihat fasilitas penutuhan kapal harus menjamin keselamatan pekerja dengan salah satunya pada nomor 2 memastikan adanya program pelatihan. Sedangkan terkait ketentuan dari program pelatihan yang dilaksanakan bisa kita lihat pada yang kanan bawah regulasi 22 ayat 3 dari Hong Kong Convention. Yang terakhir juga pada pasal 53 tidak mengatur atau membahas terkait pelaporan insiden dan kecelakaan. Hal ini penting dikarenakan jika tidak ada peraturan atau prosedur yang jelas, bisa saja terjadi pemalsuan informasi atau tidak dilakukan pelaporan oleh fasilitas demi menjaga reputasi. Pada regulasi 23 Hong Kong Convention diatur bahwa fasilitas wajib melaporkan kepada pihak berwenang terkait apapun insiden atau kecelakaan yang terjadi. Nah, usulan. Melihat banyaknya kekurangan dan celah dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014, selaku peraturan utama yang mengatur tentang penutuhan kapal, penulis mengusulkan agar dibuatnya peraturan baru terintegrasi yang mengatur secara detail dan keseluruhan dari industri penutuhan kapal ini, di mana sinkron dengan peraturan internasional yaitu Hong Kong Convention dan juga pedoman IMO. Hal ini penting dikarenakan tanpa kerangka hukum yang jelas, akan sulit untuk industri penutuhan kapal di Indonesia dapat sesuai dengan standar internasional dan juga ramah lingkungan. Saat itu yang kedua terkait pembuatan Badan Penutuhan Kapal Nasional. Saat ini industri penutuhan kapal di Indonesia diatur di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, peraturan tentang penutuhan kapal juga yang sudah kita lihat sebelumnya berada pada Peraturan Menteri Perhubungan. Kondisi saat ini belum ideal dikarenakan sebenarnya dalam industri ini banyak pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk dapat membentuk suatu badan khusus yang berperan sebagai badan otoritas untuk pekerjaan-pekerjaan terkait penutuhan kapal. Ya, penulis mengusulkan namanya Badan Penutuhan Kapal Nasional. Nantinya Badan Penutuhan Kapal Nasional ini berperan sebagai badan pelayanan satu atap yang bertanggung jawab dalam pekerjaan-pekerjaan otoritas terkait penutuhan kapal. Setiap kementerian yang terlibat di dalam industri ini ataupun badan-badan yang berwenang terkait penutuhan kapal akan memiliki perwakilannya di dalam BPKN. Selanjutnya yaitu peraturan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 241 sampai 242. Dan diatur bahwa penutuhan kapal wajib memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan maritim. Nah, berdasarkan situs resmi dprgo.id, ya memang ini hanya singkat saja karena peraturan ini memiliki perlak atau peraturan pelaksanaan, yaitu yang sudah kita bahas sebelumnya, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2019. Secara langsung, memang secara tidak langsung, peraturan ini berdampak terhadap industri penutupan kapal, tetapi tidak secara langsung. Peraturan ini mengatur adanya perubahan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018. Salah satu poin perubahannya adalah bahwa kapal yang nantinya akan diimpor harus menyerahkan berkas-berkas tertentu. Salah satunya adalah bukti penggantian bendera. Nah, jadi kapal-kapal yang diimpor ini harus melakukan penggantian bendera, yaitu pada pasal 1 ayat 2. Nah, ketentuan penggantian bendera ini sangat berdampak terhadap industri penutuhan kapal dan merugikan dikarenakan kapal-kapal yang diimpor untuk penutuhan kapal itu tidak dipergunakan kembali, melainkan dibongkar atau ditutupkan, sehingga jelas merupakan kerugian jika pembeli kapal harus melakukan penggantian bendera, memenuhi berbagai ketentuan pada Permenhub KM 26 tahun 2006 pasal 7 terkait syarat-syarat penggantian bendera. Padahal kapal yang diimpor ini bukan untuk dioperasikan, padahal hanya untuk dibongkar begitu saja. Oleh karena itu, penulis mengusulkan untuk dilakukan memberikan perizinan single voyage terhadap kapal-kapal yang diimpor untuk penutuhan kapal. Sehingga peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 118 tahun 2018 tetap berlaku, tetapi tidak untuk industri penutupan kapal. Selanjutnya adalah bagian kedua, yaitu peninjauan terhadap peraturan terkait ketenagakerjaan dan K3 dalam aktivitas penutupan kapal di Indonesia. Ya, bisa kita lihat bahwa saat ini di Indonesia belum ada regulasi atau peraturan yang mengatur tentang tenaga kerja, penutupan kapal, ataupun juga mengenai tentang keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja di industri penutupan kapal di Indonesia. Nah, secara umum ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tetapi tidak ada secara mendetail. Nah, bisa kita lihat juga bahwa untuk peraturan terkait, walaupun bukan penutupan kapal, tapi karena lingkupnya yang terkait penutupan kapal seperti ketinggian, pekerjaan di ruang terbatas, ada sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu penulis mengusulkan di ILO yang saat ini telah membuat suatu panduan dengan judul Safety and Health in Shipbreaking Guideline for ASEAN Countries and Turkey. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan dapat menggunakan pedoman ILO ini untuk membuat sebuah peraturan yang secara menyeluruh mengatur tentang K3 dan juga hal-hal terkait ketenagakerjaan pada industri penutupan kapal ini, yang nantinya mendukung dari peraturan penutupan kapal yang sudah tadi penulis usulkan sebelumnya, yang berpedoman terhadap Hong Kong Convention dan juga pedoman IMO. Nantinya jadi peraturan ini mengisi kekurangan atau detail-detail yang belum dibahas dalam Hong Kong Convention untuk bagian ketenagakerjaan. Nah, hal yang sama juga pada poin selanjutnya untuk penanganan limbah dalam aktivitas penutupan kapal di Indonesia. Tidak berbeda jauh, saat ini tidak ada peraturan khusus yang mengatur terkait penanganan limbah untuk penutupan kapal di Indonesia. Yang paling mendekati adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Nah, oleh karena itu disinilah peran dari KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tulis mengusulkan agar dapat membuat peraturan terkait bagaimana penanganan limbah untuk penutupan kapal yang nantinya sinkron dengan peraturan penutupan kapal yang utama untuk memperlengkapi, sama seperti tadi juga peraturan ketenagakerjaan. KLHK juga perlu untuk mengatur terkait standar dan fasilitas yang dibutuhkan oleh fasilitas penutupan kapal agar dapat mengelola dari material-material berbahaya seperti material-material berbahaya itu nantinya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ada 3, ya seperti yang kita sudah lihat sebelumnya, bahwa peraturan-peraturan yang mengatur terkait penutupan kapal di Indonesia memiliki banyak kekurangan. Selain itu, belum ada peraturan-peraturan pendukung untuk mendukung pelaksanaan dari industri penutupan kapal, seperti tentang tenaga kerja dan juga pengolahan limbah. Dan juga kekurangan dalam peraturan-peraturan atau hambatan legislatif ini terkait juga bagaimana kurangnya koordinasi antar badan-badan terkait dalam mengurus industri penutupan kapal ini. Bagaimana saat ini penutupan kapal hanya berada di bawah Kementerian Perhubungan. Saran dari penulis, perlu adanya dukungan dari pemerintah perihal industri penutupan kapal ini, agar industri ini dapat bertumbuh, melihat juga potensi yang besar dari industri ini. Dan perlu dikembangkan suatu peraturan yang mengatur industri penutupan kapal yang jelas dan lengkap, di mana di dalamnya juga sinkron dengan peraturan-peraturan pendukung dari instansi-instansi kementerian lain. Dan pemerintah perlu membuat suatu badan khusus untuk menangani industri ini, karena industri penutupan kapal melibatkan berbagai industri kementerian dan juga badan lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih.